Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anandriawan, NIM 10030150159, kelas PJKRD. Mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan hasil kerja saya. Yang pertama itu A. Apa itu filsafat? Filsafat merupakan cabang ilmu pengetahuan yang selalu menggunakan pemikiran mendalam, luas, radikal, dan berpegang pada kebijakan sana dalam melihat suatu problem. Dengan kata lain, filsafat selalu mencoba mencari hakikat atau maksud di balik adanya sesuatu tersebut. Selanjutnya, secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom. Dalam bahasa Inggris, sophia mengandung banyak makna. Selanjutnya, beberapa filosof Yunani seperti Herodotus 484 sampai 425, Pythagoras 560 sampai 480 Masehi, dan Plato 427 sampai 347 Masehi menunjukkan keragaman pengertian ini. Herodotus menggunakan kata filosofia dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Dalam pengertian ini, filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya. Sementara Pythagoras mengaitkan filosofia dengan kontemplasa. Selanjutnya yaitu sophia bagi Pythagoras adalah pengetahuan hasil kontemplasi. Dengan pengertian itu, murid Plato ini ingin membedakan antara pengetahuan hasil kontemplasa dengan pengetahuan yang bersifat teknis dan instrumentalistik yang dimiliki oleh para pelaku bisnis dan atlet. Plato, sebagaimana dipaparkan oleh Andre Ataujan, lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi dalam 5 karakter. Selanjutnya yaitu pertama, dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Artinya, kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Dengan kajian itu diharapkan terjadi pertanggungjawaban rasional. Kedua, menggunakan metode dialektis. Dengan metode ini, filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada, setelah itu membangun pandangan baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Selanjutnya itu ketiga, berusaha mencapai realitas yang terdalam. Filsafat menganalisa hal-hal terdalam dari kenyataan. Ia tidak berhenti pada fakta empiris, melainkan berusaha untuk menemukan kebenaran yang terdalam. Filsafat mencari pengetahuan yang sejati serta hal yang hakiki dari realitas. Karena itulah filsafat bersifat metaempiris. Keempat, filsafat bertujuan untuk mengangkat tujuan ideal realitas. Bagi Plato, memahami kebenaran berarti juga memahami idea tentang kebenaran yang
dicari oleh manusia. Idea tentang kebenaran dilihat sebagai realitas tertinggi bagi manusia. Selanjutnya B. Eksistensi manusia sebagai individu. Tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini di dalam individu mulai menerima kebijakan moral dan memiliki untuk kegiatan mengikatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan atau hedonisme dibuang jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas. Selanjutnya, manusia estetis pun adalah manusia yang hidup tanpa jiwa. Ia tidak mempunyai akar dan isi di dalam jiwanya. Kemuanya adalah mengingatkan diri pada kecenderungan masyarakat di zamannya yang menjadi tren dan masyarakat menjadi petunjuk hidupnya, dan oleh sebab itu ia ikuti secara seksama, namun kesemuanya itu tidak dilandasi oleh passion apapun selain keinginan untuk sekedar mengetahui dan mencoba. Selanjutnya, tahap religius. Ketentukan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup lompat dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Lompatan dari tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublim daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi, sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan rasional. Selanjutnya yaitu C. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu, namun hingga saat ini belum dapat pernyataan yang benar-benar tepat dan pas, dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik. Antara manusia satu dengan manusia lain berbeda-beda. Bahkan orang kembar identik sekalipun mereka pasti memiliki perbedaan, mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Semua itu menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Selanjutnya D. Hakikat dan martabat manusia. Tahap religius sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat yang martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia adalah ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, dan daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu E. Antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu dicampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari untuk tidak manusia telah mengembangkan potensi tersebut
baik secara maksimal atau tidak. Dengan baik atau buruk, semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhi kaitannya dengan hal tersebut. Dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius, manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Selanjutnya, pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dengan manusia itu sangat erat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.